Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Bang Dius Solution. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pengerjaan LK3 pada program peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Serang Bedagai untuk jenjang PAUD. Sebelum kita mulai mengulik tentang LK3, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita lihat lembar kerja 3 ya. Nah, seperti ini adalah penampakan LK3 atau penyusunan rencana peningkatan mutu. Instruksi pengisian di sini sudah jelas, prioritas masalah salin masalah dengan prioritas tinggi dari LK2 ya, dari LK2. Nah, LK2 yang udah kita kerjakan semua kemarin. Terus rekomendasi program kegiatan adalah uraikan program atau kegiatan yang spesifik. Tujuan indikator keberhasilan, jelaskan bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan program. Untuk tanggung jawab, tunjuk individu atau tim yang bertanggung jawab atas penuh atas pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan, tetapkan jadwal. Nah, kira-kira kapan? Anggaran, rincikan anggarannya, pengalokasikan anggaran sesuai capaian rapor pendidikan. Iya. Langsung saja kita scroll ke bawah. Di sini ada kop surat. Seperti biasa, kita ganti kop suratnya menjadi kop surat kita. Untuk nama sekolah, kita buat nama sekolah kita. Langsung kita ke tabel penyusunan rencana peningkatan mutu. Di sini ada nomor, standar, indikator, label, kode kegiatan, skor, nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, anggaran atau rupiah. Baik. Di sini ada diberikan contoh dari mereka. Ingat, ini dihapus dulu. Ya, nomor 1. Cara mengisinya seperti ini. Untuk mengisi tabel penyusunan rencana peningkatan mutu, kita buka LK2. Di LK2 ini kita kerjakan, ini punya saya kemarin. Cari dari standar atau indikator yang labelnya atau capaiannya rendah. Yang rendah adalah ini dia, yang rendah atau kurang. Kalau pada tabel indeks ini, nah, pilih yang kurang atau yang merah. Nah, itu duluan dimasukkan ke dalam penyusunan LK3. Kebetulan dari LK2 ini punya saya yang kurang itu adalah standar PTK. Ini kita copy, kita pindahkan kemari standarnya. Indikatornya juga kita pindahkan dari LK2. Oke, labelnya juga kita pindahkan dari LK2. Label kita adalah kurang. Baru kita masukkan skornya. Kenapa nggak kode kegiatan? Kode kegiatan nanti kita lihat dulu skornya. Yang cepat dulu, yang mudah dulu. Skornya adalah punya saya itu 0 kondisi saat ini. Ya, 0. Pindahkan ke LK3. Ya. Setelah kita lakukan itu untuk skornya, maka baru kita masukkan kode kegiatan dan nama kegiatan. Gimana cara mengisinya? Kode kegiatan. Kode kegiatan ini diambil dari daftar referensi kegiatan mutu satuan pendidikan yang telah dibagi oleh para pendamping, atau boleh juga dilihat dari kode rekening Arkas. Ya, begitu. Boleh. Jadi disesuaikan saja. Contoh yang nomor 1 LK3 saya, yang nomor 1 kan standar PTK, proporsi guru. Cari aja di sini standar PTK, standar tenaga pendidik kependidikan. Nah, standar pendidik tenaga pendidikan yang dibahas di sini adalah punya saya mengenai proporsi guru. Bahwasannya di sekolah saya ini proporsi gurunya yang S1 atau D4 itu masih kurang, dengan skor 0. Maka kegiatan apa yang bisa kita buat agar meningkatkan D1 atau S1 atau D4
guru di satuan pendidikan kita. Nah, gitu. Jadi saya di sini memilih cuma solusinya bagi menurut saya untuk standar pendidikan. Ingat, ininya standarnya disesuaikan. Iya, standar disesuaikan. Saya ambil kode rekening 040605 atau peningkatan kompetensi guru. Melalui kegiatan peningkatan kompetensi guru ini, saya harapkan guru saat mengikuti kegiatan kompetensi guru atau peningkatan kompetensi guru, yaitu di situ ada workshop ataupun BIMTEK, guru tersebut atau yang masih lulusan SMA dapat tertarik untuk mengikuti program kuliah S1 begitu. Nah, jadi membuka wawasan mereka bahwa sebenarnya untuk tenaga kependidikan atau pendidik atau guru di satuan PAUD itu penting untuk lulusan S1, karena di jurusan S1 PG PAUD, nah, para guru akan diajari bagaimana cara mengajar, bagaimana mengelola kelas yang dengan baik, bagaimana menyusun media pembelajaran yang menarik bagi anak. Jadi saya harapkan melalui peningkatan kompetensi guru itu, guru tersebut memiliki keinginan untuk melanjut pendidikan ke kuliah untuk mengambil jenjang S1 begitu. Maka setelah kita temukan solusinya, kita copy, kita masukkan ke LK3, kita pastekan di sini nama kegiatannya. Iya, peningkatan kompetensi guru. Dengan kode rekening, standar kependidikan kompetensi guru 040605. Iya. Baik. Nah, dengan kode rekening seperti ini. Iya. Jadi menurut saya dengan kegiatan peningkatan kompetensi guru, guru tersebut membuka wawasannya untuk meningkatkan proporsi guru S1 di tempat kita. Nah, sehingga dia ada minat untuk kuliah, melanjut pendidikan ke jenjang S1 atau D4 gitu. Kira-kira kegiatan kompetensi guru ini, peningkatannya ini kapan kita laksanakan? Nah, untuk jadwal pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan? Nah, ini punya saya sekitar di bulan Juli kemarin saya susun. Nah, di sini bulan Juli 2026. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan bulan Juli. Kira-kira menggunakan anggaran tidak ya? Kalau namanya peningkatan kompetensi guru, sudah pasti kita menggunakan anggaran, karena di situ kita akan memanggil narasumber yang pasti yang lebih berpengalaman di bidang PAUD, sehingga dapat mempengaruhi guru kita untuk membuka diri agar ingin kuliah melanjut ke jenjang S1 gitu. Jadi anggarannya di sini saya anggarkan sekitar 600.000 ya, untuk bayar narasumbernya begitu. Lanjut ke bagian 2. Karena di tempat saya itu penilaian dashboard penilaian PNP-nya hanya 2 yang kurang, maka saya lanjut yang kurang satunya lagi. Oke, itu proporsi PTK bersertifikat. Lanjutkan aja di bawahnya nomor 2. Ya. Setelah nanti yang kurang diisi di sini, yang dilanjutkan nomor 3 yang kurang juga. Kalau ada yang kurang lagi, kalau tidak ada lanjut ke yang sedang. Ingat, di tabel di LK3 kita mengerjakan, yang kita kerjakan hanya yang indikatornya atau standarnya itu labelnya kurang ataupun sedang. Sedangkan yang baik tidak perlu kita masukkan ke dalam pengerjaan LK3 gitu. Tidak perlu. Maka yang penting ini kita sesuaikan standarnya di sini dengan
Nah, daftar referensi sini ada standar proses, standar tenaga pendidikan atau PTK, standar isi, standar pembiayaan, standar penilaian atau evaluasi, standar sarana prasarana. Jadi dari standar-standar ini timbullah sebuah pertanyaan. Di sini di standar-standar ini ternyata ada satu standar yang dari nilai dashboard PMP kita, yaitu ini standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Itu tidak ada di daftar referensi. Karena tidak ada, dia boleh dimasukkan ke standar mana aja, standar isi, standar proses, standar pada bahagian referensi ini. Nah, dia masukkan kemana aja boleh, yang asalkan sesuai dengan indikatornya, misalnya kemampuan kognitif atau identitas diri indikatornya. Nah, boleh kita masukkan ke standar yang mana aja. Nah, boleh standar proses, boleh standar pembiayaan, boleh standar penilaian, sesuai, yang penting asalkan sesuai dengan nama kegiatannya. Contohnya punya saya ini. Nah, ini pengerjaan yang punya saya. Di sini kan standar PTK punya saya kurang, saya buat kegiatan peningkatan kompetensi. Untuk sertifikat guru tempat saya masih kurang, nilainya 0. Maka saya di sini membuat kegiatan pembayaran jasa internet. Nah, jadi di bulan Mei itu sering banyak sekali situ workshop online dari PMM atau dari workshop online yang gratis. Nah, di situ saya belikan mereka paket guru-guru saya 25.000 kali 3 orang 75.000. Itu biasa di bulan Mei. Dengan saya membelikan paket ini, saya harapkan guru-guru itu ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan workshop online yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, jadi guru itu memiliki bersertifikat agar wawasannya lebih luas dan mengetahui metode-metode, cara-cara untuk memperbaiki sistem pembelajaran di satuan pendidikan kita. Ini salah satu contohnya standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, di sini saya masukkan kode rekening 04, 06, 02. Nah, itu kegiatannya komunitas belajar. Untuk meningkatkan literasi dasar di sekolah kami, saya membayar iuran. Kalau di TK di PAUD namanya PKG. Nah, kegiatan itu saya bayarkan menggunakan dana BOSP. Agar apa? Agar para guru dapat ikut serta dalam komunitas belajar antar sekolah. Jadi dia tidak hanya pola berpikir dia tidak hanya dalam sekolah saja, tapi terhadap sekolah lain juga. Jadi mereka bisa saling bertukar masalah menghadapi permasalahan di kelas, permasalahan tentang media pelajaran, permasalahan-permasalahan lain yang dapat menunjang literasi dasar di sekolah kami begitu. Jadi sini saya anggarkan 120.000, kebetulan PKG tempat kami 10.000 per bulannya, yaitu dianggarkan dari bulan Januari sampai Desember dengan kualitas sedang. Oke. Nah, seperti inilah cara pengisiannya. Ingat, ini dirubah surat nama sekolah. Ini seperti ini saya buat. Kalau mau dicontoh boleh, atau ada metode-metode lain agar supaya tercapai indikator-indikator yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kegiatan ini harus sesuai atau berdampak kepada indikator masalah kita gitu. Nah, ini seperti ini gambaran yang saya buat. Anggarannya, jika memiliki anggaran kita buat anggaran. Kalau tidak memiliki anggaran juga tidak apa-apa. Ingat, ini harus disesuaikan dengan RKS atau RKAS yang jelas terperinci. Nah, proses perbaikan mutu tidak lagi hanya wacana, tetapi menjadi langkah-langkah nyata. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kegiatan agar meningkatkan mutu sekolah kita melalui indikator-indikator yang telah disepakati. Nah, yang telah kita dapat. Kebetulan kenapa ternyata 13, sedangkan di dashboard itu ada 19 indikator. Nah, seperti saya bilang dari awal, yang saya masukkan hanya yang kurang dengan yang sedang, sedangkan yang baik ini tidak saya masukkan. Nah, kita hanya memasukkan yang kurang dengan yang sedang saja.
Oke, baik, untuk tanggal kita buat, kecamatan kita buat, tanda tangan ketua TPP MPS. Oke, seperti ini gambarannya untuk LK3. Kalau ada masukan kepada saya atau kurang paham mengenai apa yang saya sampaikan, bisa komentar di kolom komentar. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan LK3. Jangan lupa, jika memang channel saya membawa suatu kebaikan, bantu saya untuk mengembangkan channel saya dengan klik tombol like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.